الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Tentunya alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmatnya. Wabil khusus nikmat tertinggi, nikmat teragung, termahal dan tersegala-galanya, yakni nikmat iman Islam. Sehingga pada bulan Sya'ban ini jelang Ramadan, insyaallah kita masih dapat mengisi aktivitas bulan Sya'ban dengan segala yang baik-baik, alhamdulillah. Dan ini boleh dikata penghujung bulan Sya'ban, masihlah semangat kita ini semangat ruahan. Ada tradisi ruahan, yakni mengenang sekaligus mendoakan, menghimpun doa dari segenap hamba-hamba Allah untuk saudara-saudara kita, handai tolan kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, datuk kita semuanya yang telah pulang lebih dulu meninggalkan kita, yang insyaallah mudah-mudahan fa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun, kita juga akan menyusulnya. Dan juga mudah-mudahan kita pula akan bersama-sama dengan beliau-beliau semua di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan kenikmatan yang paling tinggi adalah nanti di atas kenikmatan surga, yakni menatap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka warzuqna. Ya Allah, sesungguhnya hamba semua mohon kepada Engkau, rezekikanlah kami ladzatan nazara liwajhikal karim, yaitu menatap wajahmu yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Menatap wajah Allah kapan? Nanti di dalam surga insyaallah kita akan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tersajikan pula kepada junjungan kita, yakni Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Begitupun juga dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, sampai kepada mudah-mudahan kita semua yang berusaha tunduk setia kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baru selanjutnya kami menyapa kepada segenap yang hadir, wabil khusus para sahibul bait yang tergabung di jalan ini, di jalan ya, di jalanan ini. Kita kumpul semua, berhimpun semua seperumahan di jalanan ini. Wah, masya Allah, keren ini. Ya, pemirsa YouTube channel Abi Hilman, sekarang Abi Hilman tengah berada di jalanan. Ya, Rumahan. Ya, itu putra apa? Rumahan Sutra, ya, Sutra Borang Mas. Jangan lupa itu Sutra Borang Mas. Apakah di sini ada Mas Paico, ada Mas Paimin, ya, atau mas-mas yang lainnya, ya. Pokoknya semuanya adalah emas, dan semua yang hadir di sini insyaallah semuanya berhati emas. Minarab gobul, masya Allah, ya. Ini ada keluarga, siapa keluarga besarnya? Siapa ini ruahan besar ini? Ruahan mantap ini. Ada keluarganya Ibu Dede. Karena itu yang saya kenal. Berawal dari pertemuan dengan beliau di rumahnya Pak Basri, tetangga saya dari Ria Borang Indah 2. Di Jalan Lumban, ya, masuk melalui Jalan Lumban yang baru dicoret. Nah, di sana ada apa namanya, paman beliau. Nah, jadi keponakannya Pak Basri. Ngobrol-ngobrol, Allah alam ini nggak tahu kenapa kok jadi tertarik hati itu pengen mengundang seorang Abi Hilman. Allah alam ini padahal tidak punya kelebihan apa-apa sebetulnya.
hanya mungkin dipandangnya makhluk langka. Loh, kenapa kok makhluk langka? Ya, karena memang tunanetra, beda dari yang lain. Disabilitas diperlakukannya memang harus beda, karena namanya berkebutuhan khusus. Ya, kalau di sekolah namanya ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau ini malah OBK lah, orang berkebutuhan khusus saja atau disabilitas. Tunanetra sekaligus perkenalan. Abi Hilman adalah kunyah atau gelaran karena punya anak namanya Hilman. Ini anaknya ada, alhamdulillah. Punya anaknya sampai sekarang, anaknya sudah SMA kelas 12, sebentar lagi tamat dalam hitungan bulan. Kemudian istri juga satu, ya. Istri tinggal sekarang di Martapura. Tadi baru turun dari kereta, ya tadi ini dari Kertapati langsung kebut-kebutan. Niat hati pengen sampai lebih awal, ternyata masya Allah malah terjegat macet di musim 4. Allahu Akbar, dengan izin Allah ternyata pas datang ke sini pas-pasan baru memulai rupanya. Dikira Abi paling terlambat, ternyata alhamdulillah dengan qadarullah semua tidak akan pernah terjadi kecuali atas dasar qadarullah, takdir Allah. Akhirnya sampai juga ke tempat ini, ke perumahan Sutra Borang Mas, alhamdulillah ya, berkah dan bisa dapat bersilaturahmi dengan para jamaah semua di sini, semua ahli ruahan ya, termasuk juga keluarga-keluarga yang lain yang alafun ya, afwan, mohon maaf tidak dapat disebutkan karena memang belum kenal. Kalau di sini baru kenal cuma dengan budaya itulah, sebagai teman sekolahnya Kang Marno, alhamdulillah ya, sebagai juru kameramen pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Iya, kalau dia kan men, kalau yang megangnya perempuan kamera girl kali ya. Nah itulah, alhamdulillah, berkah. Ya, barangkali itulah perkenalan, dan kita punya waktu tidak banyak, apalagi ini sudah rintik-rintik ini. Biasanya lebih takut sama hujan gitu ya. Ngeri nanti kalau dikasih hujan langsung bubar nih kita punya acara itu ya. Apalagi kemarin, kalau kemarin itu siraman rohani nyaris tidak laku karena kalah sama siraman caleg. Ya, salawat badriyah, salawat nariyah tidak laku karena kalah sama salawat rupiah dari paslon. Nah itu dia. Kok ngomongnya agak tajam, biarin. Nah itu dia ya. Soalnya tunanetra nggak punya apa-apa Pak, kecuali punya mulut. Nah, kulil haq walau kana murran, mengatakan kebenaran walaupun pahit. Inilah sabda Rasulullah SAW. Maka afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seafdal-afdalnya jihad adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa zalim. Ya, zalim lah. Cuma diancam bansos doang, itu zalim lah itu kan. Sama PKH, PHK itu. Nah itulah dia. Kita ngomong bukan apa-apa Pak. Hidup ini tidak lama. Hidup kita ini tidak akan lama. Ini kita sudah kirim-kirim ruahan ini sekarang ini. Kalau sekarang ini mungkin yang disebut namanya Fulan bin Fulan. Boleh jadi nanti sebentar lagi Abi Hilman, ya. Boleh jadi sebentar lagi saya yang disebut gitu namanya, dikirim-kirim ruahan ini. Jadi hidup ini tidak akan lama lah. Kalaupun ada yang 85 tahun, ada yang hadir di sini 85 tahun. Bapak, ada Bapak 85 tahun? Ada satu. Tuh kan satu ya. Jadi langka kan? Makhluk langka juga itu seperti saya ini. Ya, 85 tahun. Saya pernah ketemu seseorang 85 tahun masih kuat bawa mobil. Dan masih punya emak. Emaknya umur 110. Ada itu. Dan orangnya di Talang Jambi, tempat saya mengisi kajian, khutbah Jumat, ada di Talang Jambi itu ya. Itu masih ada orang-orangnya, masih pada hidup. Masya Allah. Tapi tetap tidak akan pernah lama. Tidak akan pernah lama hidup ini. Tahu-tahu. Kemarin kita mungkin masih anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Kemarin
kita mungkin melihat anak bayi, kakek-kakek sudah punya cucu. Sekarang mungkin kita yang punya cucu. Semuanya segala tahu-tahu. Kemarin atau sekarang ini kita mengirim nama fulan bin fulan, besok kita yang dikirim. Jadi hati-hatilah Pak, Bu, ya, yang semuanya sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan, amin. Ini hati-hati, umur ini enggak lama. Ada yang dipanjangkan oleh Allah, ada yang dipendekkan. Kemarin-kemarin ini, kira-kira pekan lalu lah, hari Ahad yang lalu ya, ketika saya kan agendanya kalau hari Ahad itu ke Martapura ya, setelah tausiah subuh karena ya qadarullahnya saya jadi Ustadz Palembang Mas Darussalam ya. Nah setelah tausiah subuh saya berangkat ke Martapura karena untuk ngajar di SLB Negeri Martapura, sama dengan uminya ya, dengan istri itu ngajar di SLB Negeri Martapura. Saya sampai hari ini ngajar. Nah karena hari ini kan langsung ke sini ya, bertolak ke sini. Nah dapat kabar bahwa saya kehilangan lagi seorang sohib ya, seorang sahabat, beliau Ustadz. Itu orang Bandung Barat. Semoga Allah merahmatinya. Dan ini masih muda usianya, kira-kira mungkin 52 tahun. 52 tahun. Makanya kalau yang sudah 40 50 ya waspada aja lah, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena malakul maut, malaikat maut, orang bilang Israel itu menjenguk kita selama kita hidup ini 60 kali. Makanya ada dalil yang menyatakan kalau ayam berkokok itu katanya melihat malaikat. Jangan-jangan malakul maut yang dekat kita yang dilihatnya. Jangan-jangan kita lagi sekarang ini malaikat maut ini Israel ini tengah melihat kita. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ya Allah, nanti jangan dulu. Sekarang ya Allah, iya sekarang. Langsung dicabut. Nah itu hati-hati. Yang namanya nasihat ini kan ada yang pandai bicara, ada yang tidak pandai bicara. Kalau yang pandai bicara ya Al-Quran yang disampaikan oleh para penyeru-penyerunya seperti yang saya lakukan ini. Tapi ada nasihat yang tidak pandai bicara, namun pasti terjadi nasihat itu. Dialah kematian. Makanya sering-sering tudzakirul maut, mengingat mati. Ketika tadi dinyatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, diciptakan yang namanya khalaqal mauta, yang namanya kematian dan kehidupan itu semata-mata liyabluwakum, untuk ujian bagi kita. Supaya apa sih? Supaya ahsanu amala, supaya kita berlaku kebaikan dalam amal kehidupan. Sekarang apa yang kita damba-dambakan dalam hidup ini kecuali berbuat kebaikan? Dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umur dan panjang kebaikan. Sekarang bagaimana mau panjang kebaikan kalau makan ini siraman caleg terus sama siraman paslon? Ya susah mau dapat kebaikan. Bawaannya pengennya gimana perutnya biar kenyang. Ya kan? Pengennya kenyang terus perut. Urusan dia 5 tahun mau ngapain terserah dia dah. Yang penting perut gua kenyang. Punya istighfar itu. Ya, hati-hati kalau kayak begitu tuh, istighfar, astagfirullahaladzim, bahaya. Nggak ada guna hidup kalau kayak begitu. Cuman urusannya dipikir perut, bagaimana supaya dapat fulus. Mafi fulus mampus. Jangan begitu. Abi, mana kayak macam nggak perlu uang aja Abi itu. Iya perlu, tapi kan caranya yang benar aja. Gitu. Jangan sampai kita seperti hidup ini seperti bahkan balhum ulaika kal an'ami balhum adall. Banyak orang yang hidup di alam dunia ini dia seperti binatang ternak, bahkan di bawah lagi derajatnya dari binatang ternak. Kita kan manusia, punya akal, punya pikiran, punya kekuatan, dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Nah selama hidup ini kita itikadkan dengan baik. Selama hidup ini kita harus berbuat kebajikan.
panjang umur dan panjang kebaikan. Itu yang paling penting. Panjang umur itu bukan berarti 100, 200 tahun, 300 tahun. Bukan begitu. Apalagi ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Waduh. 56 tahun, 60 tahun aja udah stroke, bengek, ya, sesak nafas, udah banyak yang dirasa gitu. Ini mau hidup 1000 tahun lagi, mana tahan? Ya. Nah, sekarang yang kita harus perhatikan sekarang ini, walaupun nanti jasad kita sudah dikubur, ditanam di tanah, tapi kebaikan kita masih dikenang orang. Wah, ini Bu Dede ya, dulu waktu masih hidup, wah pernah menjadi, dan ibu-ibu yang lainnya pernah menjadi inisiasi acara ruahan di jalan, apa namanya, di perumahan Sutra Borang Emas. Kan mantap itu, namanya disebut orang, wah baiknya orang ini ya, Masya Allah si bulan ini. Ada Pak Ali, wah waktu masih hidupnya hujan, aduh hujan lah, turun. Gak enakan ngobrol. Itulah hujan ini mah pasti pikir kapan nih Abiwan selesai. Hujan ini, hujan nih, waduh, ntar lagi basah. Orang di Palestina itu hujan peluru, kita cuma hujan air aja, Pak. Mikir gimana biar ya Allah hujan ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya namanya kita punya perasaan lah ya, kita saling merasa aja. Mudah-mudahan dengan kuliah singkat ini nanti kedepannya kita akan Allah pertemukan lagi ya, seperti ini ya, ini jariah ya, ini jariah dari Bu Dede dan keluarga besarnya beliau dari pertemuan yang lalu, ternyata sekarang ketemu lagi, alhamdulillah. Mana tahu nanti ke depan ada lagi yang meneruskan ya. Ini namanya jariah amal soleh ya, jariah amal soleh. Mudah-mudahan acara ruahan kita ini semuanya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Dan arwah-arwah yang telah kita kirimkan semuanya tersenyum bahagia karena menyaksikan perjuangan kita saat ini insyaallah ya. Dan doa-doa yang baik pula selain buat arwah juga akan kembali kepada kita yang apa namanya, yang mendoakan ya kebaikan-kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita doa sejenak ya. Untuk doa pertama boleh izin ya kami memimpin terlebih dahulu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaljalil karim wa 'azim sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim wa fadlil wa jallil ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katsiran abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana